Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Haryanto dari kelas 11 BS3 yang menjelaskan bab 4 tentang peradilan. Peradilan adalah suatu lembaga pemerintahan atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan atau perkara dengan adil dan berdasarkan hukum yang berlaku. Fungsi peradilan adalah mendamaikan pihak bersengketa, menetapkan sanksi dan menerapkan pihak pada pelanggar hukum, menciptakan amal ma'ruf nahi munkar, dan melindungi jiwa, harta, dan kehidupan masyarakat, menciptakan kemaslahatan umat ya dengan tahap menegakkan hukum Islam dan memutuskan perkara dengan adil. Terus ada hukum diawali dengan laporan disertai dengan barang bukti dan saksi. Kemudian diadakan penyelidikan dalam membeberkan barang bukti dan saksi serta BAP, berita acara pemeriksaan. Setelah cukup, kemudian menjadi penyelidikan. Setelah itu disampaikan kejaksaan dan hakim untuk disidangkan. Terus ada komponen peralihan Islam dimiliki hakim, penggugat, tergugat, bainah, serta sumpah. Hakim adalah orang yang dianggap untuk diminta untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan suatu negara dengan adil. Lain, hakim adalah orang yang bertugas mengadili. Terus ada seorang hakim harus memenuhi persyaratan antara lain beragama Islam, balik dan berakal sehat, merdeka, adil bagi laki-laki, membantu memaki hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadis, memahami ijazah ulama, memahami bahasa Arab, memahami ijtihad, dapat melihat mengerti baca tulis dan memiliki ingatan yang kuat. Terus ada cara peradilan menentukan hukuman yang sebagai berikut. Yang pertama, kesempatan pertama diberikan kepada untuk menyampaikan semua tuduhan tersebut dengan saksi. Yang kedua, tergugat dipersilakan untuk memberikan pengaduan. Hakim tidak boleh bertanya sebelum tergugat selesai menyampaikan tuduhannya. Setelah tuduhan, penggugat diminta bersumpah pada pengusahaan. Yang keempat, ada penggugat sesuai tuduhan dan menunjukkan bukti-bukti yang menguatkan tuduhan. Hakim bertanya pada tuduhan sesuai dengan. Yang kelima, ada tiga bukti hakim dapat minta penggugat supaya bersumpah karena tanpa paksaan. Juga ada pengikut menunjukkan yang benar, hakim harus menghukum sesuai tuduhan jika tergugat dengan tuduhan tersebut. Selanjutnya ada tidak terdapat yang benar, hakim harus sumpah terdakwa dan membenarkan terdakwa. Terus ada hakim tidak boleh vonis pada saat sedang marah, saat lapar, bersin-bersin, sedih, saat gembira, sakit, saat mengantuk, dan dalam keadaan cuaca yang panas atau yang sangat dingin. Terus ada selanjutnya ada syarat-syarat saksi yang adil dan dalam Islam: sudah dewasa, balik, berakal sehat, orang merdeka, adil, menjauhkan diri dari dosa-dosa kecil, menjauhkan diri dari perbuatan bid'ah, dapat berdiri dari jujur dan dalam saat marah, berakhlak mulia. Terus ada kesaksian seorang buta dapat diterima dalam 5 hal, yaitu nasab, kematian, hak milik, mutlak, terjemahan dalilan, dan hal-hal yang diketahui sebelum ia buta. Ulama berbeda dengan pendapat pada kesaksian orang buta. Pertama, Imam Maliki dan Imam Ahmad, orang buta boleh menjadi saksi asal dia mendengar suara tapi terbatas dalam hal tertentu. Kedua, ada menurut Imam Syafi'i tidak diterima kesaksian orang buta kecuali dalam 5 tempat, yaitu nasab, kematian, nilai mutlak, riwayat hidup, dan tempat mengenai serta apa yang disaksikan sebelum ia buta. Terus akhirnya Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa tidak diterima sama sekali kesaksian oleh orang buta. Terus ada materi yang dipersoalkan oleh kedua belah pihak perkara dalam proses peradilan tersebut. Penggugat adalah orang yang digugat karena merasa dirugikan oleh orang yang digugat. Kedua, orang yang dihasilkan oleh penggugat. Terus barang bukti bainah ada segala sesuatu yang dilakukan oleh penggugat untuk memperkuat kebenaran dakwanya. Terus barang bukti tersebut dapat berupa surat resmi, dokumen, barang-barang ini dapat jelas masalah dakwaan terdakwa. Terakhir ada tujuan sumber persidangan, ada 2, yaitu menyatakan melaksanakan tempat tugas dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab terhadap tugas tersebut, serta membuktikan dengan sungguh-sungguh bahwa yang bersangkutan ada di pihak yang benar. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau salah penjelasan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.